ya sebagai ibu rumah tangga. Dengan adanya ini saya bisa bekerja di sini, berjualan di sini. Mulai tahun berapa panjenengan berjualan atau usaha di sini? Mulai bukanya ini tahun 2018 karena ada COVID libur. Terus kira-kira untuk ramenya itu hari apa saja? Kalau ramenya itu kadang hari Sabtu rame, kadang hari-hari biasa juga rame. Kalau ada rombongan anak-anak sekolah itu kadang rame. Iya. Hari Minggu rame. Itu ya. Apa kesan dan pesan kepada pemerintah daerah untuk memajukan UMKM pada tempat wisata? Saya ya misalnya ada bantuan UMKM, kami rakyat-rakyat yang biasa ini, rakyat-rakyat yang dapat di Desa Condro, termasuk pembangunan objek wisata Tamburaya. Salah satu fasilitas utama yang menjadi daya tarik di Tamburaya adalah kolam renang yang dikelola dengan sangat baik. Selamat datang Bapak Superno, selamat berbincang dengan kami. Terima kasih. Bapak Superno, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang dibangunnya wisata Tamburaya ini? Terima kasih. Jadi yang melatar belakangi untuk pembangunan wisata buatan yang pada waktu itu ada program pemerintah, 1 kecamatan 1 desa wisata. Sehingga apa yang menjadi harapan dulu ada pemikiran dari warga masyarakat, kalau di lereng Gunung Tambo ini dibangun wisata, ini bisa memberikan dampak ke depan yang positif. Alhamdulillah kami pada waktu itu bersama dengan mitra kerja kami BPD, LKMD berembuk musyawarah, kemudian bersama-sama karena jalan ini tertutup, tidak ada jalannya, akses jalan menuju ke tanahnya TKD ini, sehingga kami bersama dengan BPD, dengan LKMD berkunjung ke Taman Karya yang ada di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Rawakangkung pada waktu itu. Alhamdulillah kami kirim surat, jawabannya ada, kirim surat, jawabannya ada, akhirnya baru berhasil pada tahun 2016 ada jawaban yang menyampaikan bahwa siap untuk mendukung program pembangunan wisata yang ada di Desa Condro. Itu pun juga tidak mudah, kami juga harus perlu karena dari Yayasan Taman Karya hanya memberikan jalan, akses jalan itu 3 meter. Kemudian ini berhimpitan dengan tanah berhutani. Kami berkirim surat dan koordinasi secara langsung ke Pak ADM Probolinggo. Ternyata jawabannya tidak bisa, sehingga kami mohon untuk diterbitkan surat yang isinya bahwa perhutani tidak bisa memberikan akses jalan. Oleh karenanya jawaban itu kami sodorkan lagi ke Yayasan Taman Karya di Kedung Rejo. Akhirnya para pengurus yayasan mengadakan rapat dan memutuskan untuk memberikan akses jalan sepanjang yang dibutuhkan dengan lebar 6 meter. Dari situ kita awali pembangunan, kemudian kami koordinasi dengan berbagai pihak, dengan OPD, akhirnya mendapatkan bantuan untuk pembangunan jalan, termasuk pada waktu itu dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Itu dapat bantuan, sehingga masuk. Pada tahun 2016-17-nya kita bangun, kemudian pada tahun 2019 dibuka untuk umum. Memang mengawali pembangunannya itu dulu masih belum di keramik, tapi dengan koordinasi dengan mitra kerja akhirnya
pembangunan itu tiap tahun mendapatkan bantuan dana dari dana desa. Ini. Nah, sehingga di kolam, di keramik ada 3 kolam yang dibangun, yaitu 1 kolam balita yang ketinggian airnya hanya 60 cm, kemudian kolam anak-anak itu tingginya 90 cm, dan kolam dewasa itu tingginya 140 cm. Ada pembangunan yang lain yang menjadi pendukung, yaitu kolam tubing, tapi sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan untuk peralatannya. Nah, kemudian dari kegiatan itu alhamdulillah dibuka, pengunjungnya dari waktu ke waktu ada peningkatan, tetapi begitu ada COVID-19 itu memang ada penurunan pengunjung, bahkan memang ditutup. Setelah dibuka lagi, ada kegiatan kunjungan wisata. Ini yang sampai saat ini kunjungan wisata itu memang fluktuasi naik turun, tetapi kami berusaha bersama dengan BUMDes, yang usaha ini kita serahkan ke BUMDes, di mana BUMDes sudah terbentuk, kemudian persyaratannya untuk termasuk ada dari Kemenkumham, semua sudah dicukupi. BUMDes kita Barokah Jaya Abadi Desa Condro ini termasuk salah satu BUMDes di Kabupaten Lumajang yang aktif untuk melaksanakan kegiatan badan usaha milik desa. Kalau boleh tahu Pak Inggi, objek wisata ini kan berarti dikelola oleh satu kelompok ya, kalau nggak salah dikelola oleh Pok Darwis ya. Jadi khusus untuk di kolam renang ini dikelola oleh Pok Darwis ya. Kemudian iya, dalam perkembangannya objek wisata Condro ini semakin hari semakin bagus, semakin fasilitasnya juga saya lihat semakin lengkap, pengunjungnya juga tidak hanya dari Kabupaten Lumajang, bahkan dari Kabupaten luar Lumajang juga ada. Terutama sekali kalau saya lihat ini, mohon diceritakan ada fasilitas selain di objek kolam renang, itu ada di samping kanan saya, belakang saya ini ada sirkuit sepatu roda. Boleh diceritakan Pak? Jadi setelah dibangun wisata ini, kemudian ada koordinasi dengan Dinas Pariwisata, di mana pada waktu itu BUMDes, pemerintah desa, diberikan tawaran untuk bekerja sama, akan dibangun sirkuit sepatu roda, di mana sebetulnya sirkuit sepatu roda itu miliknya Kabupaten Lumajang programnya, tetapi karena di Kabupaten Lumajang lokasi untuk pembangunan itu tidak ada, sehingga dari Kabupaten Lumajang menawarkan Desa Condro ini untuk ditempati. Awalnya memang supaya kerjasama untuk aset tanahnya milik desa, tapi kegiatannya milik Kabupaten Lumajang. Tapi setelah dikoordinasikan dari Pemkab Lumajang, akhirnya bangunan ini dihibahkan ke desa, dihibahkan ke BUMDes, sehingga sepenuhnya dikelola oleh desa. Hanya untuk kegiatannya ini memang dari Kabupaten Lumajang kerjasama dengan desa. Jadi perawatan untuk sirkuit sepatu roda ini diserahkan kepada BUMDes Barokah Jaya Abadi, di mana di situ di dalamnya khususnya masalah kolam yang ada di dalam ini ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata, di mana yang diketuai saat ini oleh Bapak Naim. Ada pekerjaannya khusus untuk masalah kolam ini supaya bersih, nyaman, airnya sehat. Ini jadi dikelola dengan baik sesuai dengan petunjuk masalah air, bagaimana air itu sehat, harus diberi obat apa, kemudian berapa waktu harus dikuras.
ini sudah dilaksanakan. Alhamdulillah pada saat kurang lebih kadang-kadang 1 minggu sekali, kadang-kadang bisa 1 bulan melihat kondisi air cuaca. Kalau cuacanya panas mempengaruhi air itu bisa berwarna lain ini, sehingga dikelola betul dengan obat yang ada granular, ini tidak berefek kepada kulit tetapi di air bisa jernih. Itu Pak. Terima kasih.